Udah dijemput sama Ranger Mega, rencananya kita bakal ke Explore Sensi jadi pembicara buat acara ngobrol bareng Rangers. Bakal ngobrolin tentang bikin novel, bikin blog, bikin buku. Jadi saya tunggu ya di Explore jam 7 atau setengah 8, semoga nggak hujan. Sampai ketemu, dadah. Hai. Bareng Rangers. Ini siapa? Nggak tahu siapa dia. Oh iya. Iya. Oke deh ya. Selamat malam semuanya. Terima kasih buat semuanya udah pada datang di sini. Dan terima kasih juga ya sama buat Mbak Leoni yang sudah mau meluangkan waktunya untuk mau berbagi ilmu bareng sama semua teman-teman yang ada di sini. Gimana kalau misalnya kita duduk aja, Mbak Leoni? Ya, kita duduk ya. Oke. Udah pada siap nih buat dapat ilmunya dari Leoni Secret tentang gimana sih caranya kita menulis, gimana caranya kita bisa membuat sebuah tulisan itu tuh jadi lebih bikin greget gitu kalau orang-orang bacanya tuh. Gimana nih? Kalau buat Mbak Leoni sendiri, ini tuh sejak kapan sih Mbak Leoni mulai menulis kayak gitu? Sebenarnya awalnya dari kuliah itu udah jadi wartawan. Jadi profesi pertama itu wartawan. Ini jurnalis. Sebenarnya berarti dulunya jurnalis ya, Iya. bukan penulis juga gitu. Tapi kalau dengar-dengar nih Mbak Leoni itu nggak cuma hanya menjadi seorang jurnalis aja, tapi ternyata bisa melukis juga nih. Iya nggak sih? Bener. Lucunya sebenarnya dulu banget dari SD sampai SMA itu paling benci bahasa Indonesia karena ada pelajaran nulisnya. Jadi awalnya benci menulis, akhirnya kena karma kali ya, jadi menulis. Dulu sukanya lebih suka melukis sebenarnya. Dari kecil lebih suka melukis. Jadi dulunya memang sempat cuma melukis doang, bukan Iya. nulis, tapi akhirnya tidak lama jadi. Iya, gara-gara profesi wartawan jadi. Kalau misalnya mana tahu itu udah lama banget nggak sih dari jurnalis gitu? Itu belajarnya dari mana? Kayak gitu. Iya, lucunya waktu itu sebenarnya waktu karena pengen ngisi kegiatan aja, ngisi aktivitas itu saya belajar jurnalistik waktu di Surabaya, jadi di Jawa Pos sebenarnya. Sebenarnya memang awalnya di Jawa Pos ya. Iya, ada belajar jurnalistik. Nah, ada yang udah pernah lihat belum nggak sih blog-blog dari Leoni Secret ini? Belum pernah ya? Ini salah satu blog yang ada yang punya leonisecret.com, kalian bisa buka sendiri. Banyak banget nih topik-topiknya, dari mulai topik-topik masalah fashion, masalah lifestyle. Ini lebih kemana sih sebenarnya yang lebih favorit banget gitu? Kalau sebenarnya awalnya sebenarnya dari nama Leoni Secret sendiri waktu itu pilih-pilih yang isinya tentang itu menceritakan tentang Leoni sendiri sebenarnya. Jadi cita-citanya Leoni, knowledge-nya Leoni bisa, terus sudut pandangnya Leoni tentang apapun lah, trending topik atau apa, sebenarnya itu sih tentang Leoninya sendiri. Jadi sebenarnya isinya itu adalah tentang Leoni sendiri ya sebenarnya. Iya. Tapi kalau misalnya dari sisi tema-tema sebenarnya di sini itu lebih kemana sih? Apa? Traveling kah? Fashion kah? Atau apa gitu? Lebih ke lifestyle. Karena sebenarnya daily-nya saya kan emang saya suka musik, saya seorang PR gitu, jadi knowledge-nya tentang PR marketing, terus travel karena memang suka traveling, dan akhirnya karena banyak kerjasama sama Mekpar, jadi diajak jalan-jalan ke seluruh Indonesia, itu akhirnya jadi banyak traveling juga. Ya, bisa jalan-jalan, nulis, foto-foto. Kalau fashion, karena pertama bikin blog itu 2009 itu langsung ikut lomba Jakarta Fashion Week dan menang. Jadi karena itu akhirnya masuk ke fashion. Tapi sebenarnya
saya nggak menghilangkan karakter, saya suka branding gitu tentang marketing communication. Jadi nulis fashion JFB, tapi lebih ke branding fashion di Indonesia. Jadi tetap bawa karakter branding dan ternyata justru itu yang menarik karena kenapa kok saya dipilih menang sementara yang lainnya kan tahu banget fashion gitu. Yang orang tulisannya menarik dan beda gitu. Beda dari yang lain ya. Nah, kalau nggak salah ngomong-ngomong beda dari yang lain, kalau misalnya menurut kalian sendiri, gimana sih caranya supaya tulisan itu tuh bisa jadi tulisan yang menarik gitu? Kayak kalau misalnya dilihat dari mulai tulisannya, blog-blognya, gitu kan kayaknya tuh menarik. Apalagi udah ada buku nih, ada yang udah punya bukunya Leoni belum? Ya gimana sih? Oh udah ada. ini ada bukunya. Ini gimana sih menurut Leoni? Gimana caranya supaya bisa nulis tulisan yang menarik dan baca pun seneng gitu untuk bacanya gitu. Jadi tulis apa yang tidak ditulis oleh orang lain. Ya, jadi kalau kita menulis dari sudut pandang kita, orang lain nggak punya sudut pandang kita kan, orang lain nggak punya otak kita, jadi tulis apa yang tidak ditulis oleh orang lain. Jadi tetap di yourself ya. Tetap dari kita sendiri karena otak kita, sudut pandang kita nggak ada yang boleh memenjarakan itu gitu. Dan ada orang pasti lain yang beda tahu ya. Iya, ada orang lain Pasti yang ada di isi otak kita gitu, kecuali semuanya udah berubah ya. Iya. Tapi juga tergantung mau nulis tentang apa dulu gitu. Kadang kayak kalau nulis novel, misalnya tentang romance, kadang kita juga harus perhatiin yang tulisan yang bisa engage ke orang lain adalah apa yang kira-kira juga dialamin oleh orang lain. Kalau misalnya ketika Leoni sendiri menciptakan sebuah tulisan yang menarik gitu, biasanya apa yang menjadi dasar pertimbangan untuk menulis itu? Ya, konten itu udah pasti karena Konten Iya, ya, jadi konten. dari awal itu adalah isi ya, kontennya misalnya ya. kita mau nulis tentang traveling atau tentang PR atau tentang apa lifestyle gitu kan pasti semuanya punya hobi masing-masing. Tentang IT pun juga bisa. Kita mau ambil marketnya yang mana, itu penting banget karena kita juga harus tahu market kita siapa yang mau kita ambil. Jadi Konten itu pertama, terus yang kedua ya itu dari sudut pandang kita karena itu yang membedakan kita dari orang lain. Jadi dan nggak sama juga sama orang lain ya. Iya. Jadi yang pertama juga itu harus punya kontennya apa yang mau kita buat sebelum kita tulis apapun gitu ya. Ini kira-kira udah berapa lama sih kalau ini? Kalau blog dari 2009. Blog udah dari 2009 Iya. ya. Kalau misalnya novel sendiri dari kapan ya? Novel 2014. Novel dari 2014 ya. Nah ini buat teman-teman juga semuanya. Ini ada novel ini ceritanya tentang apa sih kak? Bisa diceritain nggak sih? Ya sebenarnya terinspirasinya itu dari Twitter terutama sih. Karena banyak baca Twitter gitu kan dan dikenalnya memang dari Twitter. Jadi inspirasinya tentang itu misalnya banyak kalau di Twitter kan kita lihat banyak bully membuli gitu. Sebenarnya kadang yang saya pikir ini orang kayaknya enak aja bikin membuli temennya atau membuli orang lain tapi nggak tahu sebenarnya mereka nggak di sepatu mereka gitu. Jadi gitu kadang kita nggak ngerasain apa yang dirasain orang tapi asal kalau kayak kita paling benar. Iya benar. Biasanya dengan bully-bulian gitu. Tapi kita nggak ngerti perasaan orang itu tuh kayak gimana rasanya ya. Ada pertimbangan lain di balik kenapa mereka melakukan itu. Jadi inspirasinya inspirasinya dari Twitter. Kan kalau misalnya kita ngeliat isi Twitter cuman ikut-ikutan ngebully juga gitu atau malah jadi gosip juga, iya kak? Bener nggak? Oh ini cowok-cowok gitu kan? Kalau yang cantik dikit langsung aja gitu kan? Kalau misalnya, gimana sih kak? Tips and tricks supaya kita bisa bikin tulisan itu tuh jadi menarik gitu. Itu pasti ada banget tuh. Yang pasti tulisan itu harus bermanfaat buat orang lain. Itu pasti. Dan
Nah kalau tulisan itu nggak bermanfaat, kecuali kehidupan kita menarik ya, misalnya kayak Raditya Dika, dia mau nulis tentang hidupnya yang lucu ya, orang udah tertarik aja. Tapi kalau kita ya cuma begini-begini doang gitu, terus apa untungnya buat orang lain baca tulisan kita? Jadi itu penting banget, entah itu tentang knowledge, tentang hobi kita, itu harus bermanfaat buat orang lain. Yang kedua, engage itu tulisan kita berisi tentang sesuatu yang juga dirasakan oleh orang lain. Walaupun mungkin sudut pandangnya tetap sudut pandang kita, tapi tetap itu harus bermanfaat dan dirasakan orang lain. Oke, jadi emang kalau misalnya nulis itu gak hanya cuma asal nulis aja ya, tapi nulis itu emang harus bisa bermanfaat buat orang lain, jadi supaya orang lain juga tertarik dengan apa yang udah kita kasih informasi ke mereka ya. Dan juga enak dibaca. Iya sih, benar. Itu gimana sih Kak? Kalau misalnya nih buat pemula yang pengen jadi seorang penulis, pengen jadi seorang blogger, itu gimana sih caranya? Ada tips and triknya mungkin buat menjadi seorang pemula? Kalau buat pemula banget, tulis apa yang terdekat dengan kamu, apa yang kamu alami, itu paling mudah. Karena kita nggak perlu cari-cari bahan apa lagi sih, nggak perlu cari bahan kehidupan orang lain, karena dari kita sendiri udah ada sebenarnya. Kalau bantuannya fantasinya, sebenarnya ini inspirasi terbesar itu untuk tokoh itu dari First Class. Jadi saya bayangin orang pertama yang saya taksir itu ceritanya benar-benar lucu ya, benar-benar diingat kita yang orang pertama yang kita taksir bisa kita ingat banget kan. Terus dan memang momennya waktu itu lucu romantis gitu ya, itu ya saya ingat, dan benar-benar kata-katanya itu ada di novel. Jadi momennya itu benar-benar ada. Kayaknya momennya dalam banget deh. Ada lagi mungkin? Oh, satu lagi. Oh, iya. Harus pakai gas ya, bisa enggak? Gas. Duren banget. Kalau itu emang penyelesaian terakhir ya. Kalau udah nggak ada waktu, bener-bener bingung, aduh kapan ini waktunya nulis, kapan moodnya keluar, pokoknya nggak bisa ya. Memang kalau udah ada deadline, gue harus ngeluarin buku tahun ini gitu. Kalau nggak ada ya nggak bisa terus, keburu juga gitu. Tapi yang penting sudut pandangnya kan tetap dari sudut pandang kita. Tapi kalau beda ya pasti beda. Karena ego dari kita sendiri kan kita juga punya gitu. Ego ini gue yang tulis sendiri dengan kata-katanya sendiri. Mending kenapa? Gak ada feel ya? Iya, feel-nya beda banget. Terus mending kalau saya sendiri mending salah banyak coretan dari editor, tapi tulisan saya sendiri dari editor bisa bantu fokus kita. Iya, tapi ya memang saya setuju yang nggak terburu, harus dari hati. Semuanya harus dari hati, karena kalau kita nggak nulis dari hati ya nggak nyampe hatinya orang lain juga. Sebelumnya Mbak Leonita, terima kasih banyak ya untuk sharing jasanya pada sore hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk semua teman-teman yang pada hadir. Kalau mau nanya-nanya lagi bisa langsung ke Twitter @leonisecret atau ke email. Biasanya kalau pembacanya Leonisecret itu lebih banyak ke email, bukan komen di